Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Yang Baik, dan Bu. Sehat, Bu. Ya, walaupun udah lemes-lemes ya Bu, ya Ananda semua kita harus semangat lagi ya. Semangat kok, Bu. Bangsa Indonesia tuh kita lambangkan dengan merah putih. Semangat 45. Siap, Bu. Iya, Bu. Seperti merah berani, semangat. Pada hari ini Ibu lihat siapa ya Nanda semua yang tidak hadir ya Nanda? Atau Ibu tanya sekretarisnya lah. Mimi, bagaimana Nanda Mimi? Siapa yang anggota kita tidak masuk hari ini, Nak? Nah, hadir semua, Bu. Tadi Asnaria masih pergi ke kantor, Bu. Dipanggil masih Bu. Nanti masuk, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, kita mengucapkan doa. Marilah kita berdoa dahulu. Yang doa kita ini yang mana dipimpin oleh Rahmat Effendi. Silakan Ananda Rahmat. Baiklah, teman-teman, ayo kita berdoa. Agama kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Iya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai pelajaran. Oh iya, Ibu, kita sudah belajar pada minggu kemarin. Ada yang ingat tentang pelajaran minggu kemarin, Ananda? Ya, Bu. Saya ingat, Bu, tentang pendapatan nasional, Bu. Oh iya, masih cerah ingatannya, masih semangat lagi. Berarti dia rajin baca-baca. Selain dari pendapatan nasional, apakah pendapatan nasional itu ada enggak pendapatan PB apanya? Bagaimana efeknya bagi negara kita? Endah Sari? Kalau pendapatan nasional itu, Bu, kalau dia pendapatan negaranya itu semakin meningkat, otomatis pembangunan negaranya juga semakin bagus, Bu, meningkat juga. Itu menurut pendapat saya. Iya, bagus, tepuk tangan, aplaus untuk kedua-duanya, Endah dan Supriyati. Terima kasih, Bu. Iya, sekarang kita masuk materi pertumbuhan ekonomi. Kita lihat bahwa ada pertumbuhan ekonomi di negara kita. Kemarin kita lihat pada harga cabai, harga sembako khususnya. Kemarin cabai mengalami peningkatan harga yang tidak menentu, kurun waktu yang tidak menentu. Apa penyebabnya tuh? Siapa yang bisa kasih pendapat? Curah hujan, Bu, nggak menentu. Oh, curah hujan. Siapa lagi? Ya, bagus itu. Endah, Ananda Endah. Sri Devi bagaimana? Cici, Bu, Cici, Bu. Bukan saya yang jawab. Cici, Bu, Cici. Oh iya, lupa lagi ibunya. Iya, ibu saya ini punya kebun cabai, Bu, jadi tahu. Oh iya, punya kebun cabai. Mengapa dia bisa? Oh, selain dari curah hujan, apalagi penyebabnya harganya naik, Bu? Kata ibu saya curah hujan, Bu. Itu yang Saya, Bu, jawab, Bu. Iya, Rahmat Effendi, Ananda Rahmat. Apa itu penyebabnya lagi? Harga pupuk mahal, Bu. Iya, betul, harga pupuk mahal. Bahkan harga pupuk melebihi naiknya dari 100% ya. Ya, oke, kita lihat materi kita pada pelajaran sekarang adalah pertumbuhan ekonomi. Kita akan tayangkan videonya. Bisa Ananda lihat pada video pembelajaran ini. Ibu coba membukanya. Kita lihat videonya ini. Kita masuk materi pertumbuhan ekonomi. Persepsinya siapa di antara kalian
Iya, kita masuk tujuannya dulu ya. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, membandingkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan data, dan mampu menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dengan rasa percaya diri, kreatif, kolaboratif, dan berkomunikasi dengan benar. Oke, kita lihat. Belum nampak saya, Bu. Bu. Oh, Di sini belum muncul, Bu. belum muncul. Iya, masih PPT. Belum, Bu. Masih PPT. Kita tunggu sebentar ya. Mana tahu dia OTW dulu. Udah nampak, Bu? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Coba di stop dulu. Kalau enggak, Bu, diulangin, Bu. Oh iya, kita stop dulu ya. Kita ulangi lagi. Sudah bisa terlihat Ananda semua? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu, filenya dibuka dulu, Bu. Jadi nanti Iya, Ibu filenya dibuka dulu, Bu. File, iya. Sudah saya buka nih, Bu. Ya, ketua kelas. Oh, dibantu, Ibu ini Bu. enggak. Oh, Ibu. dokumen. Dia di dokumen. Oke. Ini dia. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa terlihat, Bu? Ibu buka kan dulu, nanti Ibu stop screen Bu. dulu, nanti Ibu Iya. mulaikan lagi. Langsung pilih ke PPT per teaching-nya, Bu. Stop screen dulu. Udah. Buka filenya, Bu. Udah share screen, saya tekan. Kemudian PPT ini ya. Iya, Bu. Jangan, Bu. Jangan share dulu. Buka dulu, Bu. Buka dulu filenya. Udah. Udah nampak? Udah, Bu. Udah. Kelihatan, Bu. Udah Udah. kelihatan. Iya, kita masuk di sini. Dengan judul materinya adalah pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, membandingkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan data, dan mampu menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dengan rasa percaya diri, kreatif, kolaboratif, dan berkomunikasi dengan benar. Kita masuk persepsinya. Bukankah Anda semua mungkin yang laki-laki, yang perempuan, yang cantik dan yang ganteng, di antara kalian pernah menemani orang tuanya berbelanja ke pasar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, Bu. Kita masuk di sini, ada beberapa, tahukah kalian berapa harga cabai saat ini katanya? Siapa yang tahu, Tahu. nak? Tahu, Bu. Sekarang 1 kilo 100.000. 100.000 di tempat, iya 100.000. Ada juga yang kurang dari 100. 100.000, Ada, Bu. Bu. 80.000. Ada, Bu, di pasar tetangga 80.000, Bu. Oh, pasar tetangga 80.000. Iya. Itu akibat apa tuh, Ananda semua? Akibat apa itu? Harga cabai naik ya, Bu. Yang pertama mungkin karena harga pupuk mahal, Bu. Otomatis kan dalam menanam cabai itu kan perlu pupuk. Jadi karena pupuk mahal, cabainya pun jadi mahal. Atau ya seperti dibilang Cici di awal tadi, Bu, karena curah hujan. Jadi dalam panennya itu hasilnya nggak banyak. Sementara kebutuhan cabai banyak, otomatis jadi mahal. Seperti itu, Bu. Iya, benar. Tambahan, Bu. Ibu Endah ya. Tambahan lagi, Bu. Ya, silakan Ananda Rahmat. Selain dari pupuk, curah hujan, mungkin jauhnya distribusi cabai mungkin ke wilayah tempat kita membuatkan harganya lebih mahal, Bu. Iya, bisa juga. Karena sekarang untuk distribusi agak susah juga ya, apalagi kita lihat keadaan solar naik karena
distribusi itu kan dia butuh transportasi lagi. Ya kita lihat video pembelajaran dari pertumbuhan ekonomi ini. Halo semuanya, hari ini kita akan masuk bab baru, masih di materi ekonomi kelas 11 SMA, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi part 1. Nah, jadi di pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Oke, sebelum masuk ke materi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, biasanya pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan adanya kenaikan GNP atau kenaikan GDP, bisa juga kenaikan pendapatan nasional, produksi nasional, output nasional, atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, kemudian yang kedua jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga barang-barang modal dan teknologi, selanjutnya faktor yang keempat ada manajemen, yang kelima kewirausahaan atau entrepreneurship, yang keenam sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang ketujuh ada luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi dari para ahli. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 4 macam. Teori yang pertama ada teori merkantilisme, kemudian yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi menurut teori aliran klasik, kemudian yang ketiga ada teori neoklasik, dan yang keempat ada teori historis. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, di sini kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang pertama, yaitu teori merkantilisme. Jadi, menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh 3 faktor. Di sini, faktor yang pertama adalah adanya peningkatan perdagangan internasional. Kalau kita dengar istilah perdagangan internasional, pasti tidak jauh dengan kegiatan ekspor dan impor ya. Jadi di sini faktor yang pertama yaitu adanya peningkatan perdagangan internasional, yaitu bisa jadi karena ekspor dan impor negara tersebut. Lanjut faktor yang kedua, di sini adanya penambahan pemasaran hasil industri. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Oke, di sini kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu teori aliran klasik. Nah, jadi di sini menurut teori aliran klasik, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Nah, jadi nanti semua teori yang ada di aliran klasik ini akan didasarkan pada banyak sedikitnya penduduk yang ada di negara tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya siapa saja tokohnya dan seperti apa teorinya, kita langsung masuk ke
tokoh teori aliran klasik yang pertama, yaitu di sini ada Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith di sini, dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil, sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Nah, di sini menurut Adam Smith, semakin banyak pertambahan penduduknya, maka pertambahan output atau hasilnya juga akan semakin banyak, sehingga perekonomian di negara tersebut akan tumbuh dan berkembang. Nah, pendapat Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, atau yang lebih dikenal dengan buku yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Oke, selanjutnya ada tokoh teori aliran klasik yang kedua, yaitu David Ricardo. Berbeda dengan Adam Smith, kalau menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah akan menurun dan perekonomian malah menjadi stagnan. Nah, pendapat David Ricardo ini tertuang dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga. Di sini ada teori aliran neoklasik. Berbeda dengan teori aliran klasik sebelumnya, itu melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Nah, kalau aliran neoklasik ini melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut adalah perlu adanya pembentukan modal atau investasi. Jadi, menurut Herdomat, pertumbuhan ekonomi itu akan tercipta jika adanya pembentukan modal atau investasi dengan 4 faktor utama, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk. Kalau kita lihat dari 3 tokoh teori aliran neoklasik ini, mereka melihat pertumbuhan ekonomi itu dari sisi kewirausahaan dan investasinya. Ya, si Robert Solow, suatu negara harus melewati semua tahapannya dari awal hingga akhir. Untuk lebih jelasnya, siapa tokohnya dan seperti apa teorinya, kita langsung masuk ke tokoh aliran historis yang pertama. Yaitu yang pertama ada masa berburu dan mengembara, selanjutnya ada masa beternak dan bertani, yang ketiga ada masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat ada masa industri dan perdagangan. Dilanjutkan oleh masa pertukaran dengan uang, dan yang ketiga ada masa pertukaran dengan kredit. Selanjutnya kita rumah tangga tertutup. Jadi di rumah tangga tertutup ini, masyarakatnya itu hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Itu telah melewati masa-masa negara. Dan dilanjutkan pada zaman yang kedua, yaitu zaman perekonomian, kerajinan, dan pertukangan. Nah, teori aliran historis yang terakhir, yaitu ada Walt Whitman Ross, zaman kapitalisme dan dagang semakin maju. Nah, tahap yang terakhir di sini ada tahap konsumsi tinggi, yaitu PE. PE ini pertumbuhan ekonomi ya. PE sama dengan GNP tahun sekarang, tahun ini dikurangi dengan GNP tahun lalu, dibagi dengan GNP tahun lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, selain dihitung menggunakan GNP-nya, juga bisa dihitung menggunakan GDP ya. Jadi nanti tergantung soalnya, jika yang diketahuinya GNP menggunakan GNP, bisa juga menggunakan GDP, PNB, PDB, itu sama aja ya. Nah, di sini kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu? Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan PNB real. Jadi di sini. Iya, kita lihat pada harga sawit juga mempengaruhi ya. Gambar apa ini Anda semua? Yang satu gambar pasar, Bu. Pasar dan sawit, Bu. Yang satu Panen sawit. Iya. Kemudian kita masuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Iya, terima kasih. Oke. Ibu lihat ngantuk semua? Ya. Kita tanya ginilah, kita ice breaking dulu. Kita tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 1. Semangat. Tepuk tangan 2. Wus. Tepuk tangan 3. Merdeka. Oke, kita ice breaking dulu. Sampai ibu dah ngantuk-ngantuk, apalagi masuk jam terakhir nih. Oke. 1 kali. Merdeka. 2 kali. Merdeka. Merdeka. Ya, panjang mute-nya dulu. 1 kali. Merdeka. 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 3 kali. Semangat. Semangat. Ya, semangat. Semangat. Oke. Apa dulu? Kita tutup dulu. Dari sini ada yang menanggapi tentang video pembelajaran tadi? Ananda semua? Kalau tidak, ada? Supriyati bagaimana? Ada yang tanyakan? Tak ada. Ibu. Iya. Belum, Bu, belum ada. Belum ada. Ratna, bagaimana Nanda Ratna? Ada pertanyaannya Nanda? Belum juga, Bu. Oke, belum ada juga. Tidak apa-apa ya. Belum, Bu. Untuk tahap ini kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Ibu akan memberikan atau membagikan LKPD untuk kita jawab berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagikan pada minggu kemarin, semalam ya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Tak mau pula. Oke, Ibu ulangi lagi lah. Seperti tadi, Bu. Dibuka dulu filenya, Bu. Baru share screen. Iya. Ibu buka dulu. Udah LKPD. Mau juga. Nah, ini. Udah nampak tampilannya Nanda? Udah nampak? Belum, Bu. Belum? Kosong. Nah, sudah, Bu. Ada, Bu. Nah, Bu. Bu. Udah nampak? Udah, Bu, sudah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Ini kita LKPD kita melakukan analisis tentang pertumbuhan ekonomi pada harga barang dan jasa di pasar. Tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi harga di pasar tersebut. Isilah tabel di bawah ini bersama teman kelompokmu. Jika tidak paham, silakan tanyakan lagi kepada guru. Presentasikan di depan kelas. Oke, kelompok 1 udah Ibu bagikan. Kelompok 2 juga udah Ibu bagikan. Kelompok 3 juga udah. Ibu tunggu waktunya 5 menit untuk mengerjakan ini. Ibu tunggu ya Nanda. Oke, udah. Coba kelompok mana ya? Coba kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya Ananda Nur Hikmah.
Apa nama barangnya Nanda? Apa saja Ya, nama? Bu. Iya. Ini masalahnya yang mana ya, Bu ya? Saya kurang Ini memperhatikan tadi, Bu. kurang perhatikan ya. Iya, Bu. Iya, analisis tentang pertumbuhan ekonomi pada harga barang dan jasa di pasar. Oh ya, tadi ada saya dengar Ibu menjelaskan tentang harga cabai yang naik ya, Bu, sekarang. Iya, iya. Iya. Jadi Nur Hikmah pada kelompok 1 apa ini barangnya dalam bentuk apa? Apa saja? Kalau sekarang kami dari kelompok 1 nama barangnya minyak goreng, Bu. Minyak goreng, iya. Untuk harganya 1 liter kalau di tempat kami 25.000, Bu. Iya. Iya. Diisi semua ya, Bu, kolomnya? Iya, Nanda. Ya. Untuk bulan tahunnya kan bulan Agustus tahun 2022, adapun faktor yang mempengaruhinya itu karena stok minyak goreng yang terbatas, Bu, sehingga mengakibatkan kelangkaan. Dari kelangkaan tersebut mengakibatkan harga minyak goreng menjadi mahal. Iya, pintar. Demikian, Bu, presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok kita kasih aplusan ya untuk kelompok 1 ya, tepuk tangan ya. Untuk Nur Hikmah. Kelompok 2-nya siapa yang berpendapat? Saya, Bu. Iya. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nama barang yang kami analisis itu adalah cabai, Bu. Harganya sekilo 100.000, bulan dan tahunnya Agustus 2022. Faktor yang mempengaruhinya ada beberapa, Bu. Itu salah satunya adalah gagal panen, yang kedua itu harga pupuk yang tinggi, kemudian yang ketiga curah hujan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Dari 2 kelompok udah nampak sekali, berarti Ananda semua udah menguasai tentang pertumbuhan ekonomi pada harga barang dan jasa di daerah tempat tinggalnya. Kelompok 3, siapa yang mau ngasih pendapat? Kelompok 3. Harga pupuk urea, Bu. Oh iya, harga apa tuh, Mimi? Pupuk, Bu. Harga pupuk urea, Bu, tahun lalu itu masih 200 ribuan satu goni, Bu. Sekarang udah 400 ribuan, Bu, satu goni. Faktor yang mempengaruhinya, Bu, bahan bakunya, Bu, sama pengangkutannya, Bu. Itu, Bu, faktor yang mempengaruhinya. Iya, berarti anak Ibu masih nyimak semua, masih bagus, masih pintar. Ibu kasih aplusan. Mungkin Ibu bisa kasih hadiah inilah. Kalau apa di sini kita makan-makan pula lah di sini ya. Setelah ini mungkin setelah jam pelajaran ini biar kita nggak ngantuk, biar kita nggak lapar. Oke. Kemudian dari semangat semua. Kita berdiskusi, kita menampilkan hasil diskusinya tadi udah ditampilkan. Kemudian Anda semua sudah bagus semua. Di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini sebelum kita melakukan evaluasi, Ananda? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, kita Sudah, Bu. evaluasi dulu. Agak barang 7 menit, sembari 7 menit. Evaluasi. RPP, ini dia.
Allah. Nah, udah. Ibu, kita sebentar lagi istirahat, Bu. Oh iya. Udah tampak tampilannya? Belum, Ibu. Belum? Belum, Bu. Oh, belum. Berapa menit kita lagi kita istirahat, Nanda semua? 3 menit lagi, Bu. 3 menit, Bu. Oh iya, udah nampak tampilannya? Belum, Bu. Oh, ini aja. Belum. Nanti Ibu kirimkan ke WA kelas ini. Ibu kirimkan ke WA kelas ini evaluasi yang Ibu buat ini. Dari pembelajaran tadi Ananda Ibu terlihat mantap semua, masih semangat walaupun jam siang udah mau pulang ya. Mungkin malam tadi karena semalam kita 17 Agustus, jadi semuanya kecapean, pawai, karnaval, dia upacara ya. Walau Ibu nampak juga kalian hadir semua di situ, mantap ya. Tapi tetap semangat. Alhamdulillah juga Ibu ucapkan ya. Kemudian Ibu ambil refleksi dari kegiatan pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi menggambarkan prestasi dari perkembangan suatu perekonomian yang ditandai dengan kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang kenaikan itu lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang ada tidaknya perubahan dalam struktur perekonomian. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi terdiri atas teori historis, klasik, neoklasik, dan transformasi struktural. Kesimpulannya begitu. Kemudian semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun materi kita akan datang yaitu tentang pembangunan ekonomi. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin setelah pembelajaran ini. Kita tutup dengan membaca doa. Mana tadi Ananda Rahmat, kita ucapkan doa dulu sebelum penutupan pembelajaran. Masih ada Ananda Rahmat? Masih, Bu. Iya, silakan Nak, pimpin doanya, kita penutup. Sebelum kita selesai pulang, kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, mari kita berdoa sebelum kita istirahat. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Yus. Iya. Salam dulu. Ya, belum. Iya. Minta Bu saran atau kritiknya. Maklumlah kami, Ya, Bu. ya, kami ngajar pendidikan ekonomi baru 2 tahun, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Bu Bismillah. Hikmah. Ada Bu, untuk yang pertama tadi tidak menyebutkan tentang model pembelajaran yang dilaksanakan tadi Bu di awalnya. Iya Bu. Itu aja Bu mungkin. Iya, terima kasih Bu. Ya.